Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ibu doakan kalian dalam keadaan baik dan bahagia. Dan tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun belajar di rumah. Jangan kendor, jangan lemah, jangan malas-malesan biarpun belajar di rumah ya, tetap semangat. Nah, pertemuan kali ini saya Ibu Novilani Ordalis dari SD Kesenian 1 akan menyampaikan materi pembelajaran tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata. Sebelum materi pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, sudah berdoa sudah selesai anak-anak ya. Nah, sesudah berdoa, ayo kita siapkan alat-alat tulisnya dulu. Ya, yang satu buku tulis. Sudah siap anak-anak buku tulisnya di atas meja? Ya, yang kedua pensil. Yang ketiga penghapus. Yang keempat pengkeruk. Kalau misalkan pensil itu putus, ya anak-anak sudah siap? Ya, hebat. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan adalah 1. Siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. 2. Siswa dapat membaca kembali teks pendek dengan memperhatikan penggunaan lafal dan intonasi. 3. Siswa dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. 4. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. 5. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. 6. Siswa dapat membuat karya hiasan dengan bahan alami. Materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, yang 1, keragaman benda dan cirinya. 2, peraturan di pantai. 3, pembagian bilangan cacah. Ayo anak-anak kita amati ya gambar di bawah ini dengan cermat. Apa sih kira-kira gambar di tersebut? Ayo ya, anak-anak sedang bermain di pantai atau di laut ya. Sedang apa sih itu? 3 anak laki-laki itu ya sedang bermain layang. Ya. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas? Ya, anak-anak sedang bermain layang-layang di pantai. Nah, ayo kita membaca ya. Dengarkan ya. Dengarkan. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Jawab ibu guru. Beni, kami sangat senang, Bu. Jawab Beni. Sekarang silakan bermain dulu. Tetapi tidak boleh jauh-jauh ya. Paham anak-anak? Paham Bu? Siswa menjawab.
Bu, saya ingin bermain layang-layang. Jawab Beni. Boleh Beni. Kalau kami ingin menulis-nulis di pantai, Bu. Jawab Lani. Silakan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Jawab Bu Guru. Baik Bu, jawab siswa. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal Bu, kata Dayu. Pancingan Bu, kata Dayu. Keranjang ikan Bu, kata Dayu. Pelampung Bu, dan sampan Bu, kata Dayu. Mai berkata pasir Bu. Ya, apalagi? Batu, air, dan kerang Bu. Ya, betul Mei. Balon dan layang-layang Bu. Ya, betul Udin. Nah, Bu Guru menjawab pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangannya untuk semua. Setelah kalian membaca atau memperdengarkan yang Ibu percakapan, ayo kita menulis. Yang pertama, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Ayo, bagaimana? Tulis ya di buku tulis ya anak-anak ya. Yang kedua, siapa yang ingin bermain layang-layang? Ayo, siapa? Ya, yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Apa ya yang tadi Ibu bacakan? Yang keempat, apa yang ditanyakan Ibu Guru kepada siswa? Tentang apa sih yang ditanyakan Bu Guru kepada anak-anak tadi? Yang kelima, apa saja benda yang ada di pantai? Ya, yang tadi dijawab oleh Dayu, Lani, Meli, ya. Nah, sebelum dimulai, Ibu ada lagunya. Sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Potong sama panjang,
raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Sudah dengarkan tadi lagunya Nana? Apa ya lagunya Nana? Ya, layang-layang. Bisakah lagunya menyanyikan lagu anak layang-layang Nana? Ya, gampang ya nyanyikan lagu layang-layang. Di sini ada dua orang anak-anak, yaitu Benny dan Siti. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Nah, Siti, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, kata Siti. Bagaimana hasilnya? Jawab Benny. Bagaimana kalau kita coba ya? Jawab Siti. Wah, ide yang bagus itu, jawab Benny. Siti, nah kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Kak Siti, 6 dibagi 1 akan hasilnya tetap 1, yaitu 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya anak-anak ya. Nah, lihat video dalam pembahasan soal di bawah ini ya Nana ya. Coba kalian perhatikan, yang di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Kita hitung bersama-sama. Coba kalian perhatikan, di sini Siti memiliki layang-layang. Jumlah layang-layang Siti ada 6. Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikutnya Siti membagikan 6 layangannya kepada satu orang, yaitu Benny. Kita berikan ya. 1 untuk Benny, kemudian 1 lagi. Kita ambil lagi 1 lagi, sampai habis. Siti membagikannya kepada satu orang, yaitu Benny. Nah, sekarang layangan Siti sudah berpindah kepada Benny. Coba kalian hitung ada berapa jumlah layangan Benny sekarang? Ya, benar, jumlahnya ada 6. Jadi, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Tadi bilangannya adalah 6. Dibagi 1, hasilnya adalah 6. Nah, biar kalian lebih paham, coba kalian kerjakan soal berikut ya. Soal yang pertama, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Di situ sudah ya anak-anak ya, paham ya? Jika bilangan dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya anak-anak ya, paham ya? Nah, di sini ayo kita berlatih. Di situ ada 1, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? 2, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, Benny tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Nomor 3, dalam acara wisata pantai, siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 2 di sekolah Benny? Yang keempat,
Ayah Beni memiliki 2 pelampung. Ayah Beni akan membagikannya kepada kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Beni? Yang kelima, Beni menemukan 1 ranting kayu. Beni membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Ya, sudah paham di situ? Kerjakan ya di buku tulis. Di situ, Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Ya, di situ ada gambar Siti. Ada satu lagi yang aku temukan. Kata Siti, wah, hebat. Apakah itu? Kata Beni. Siti berkata, nah begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami mendapatkan masing-masing? Nah, Beni menjawab, 6 dibagi 6 sama dengan atau hasilnya adalah 1. Jadi, masing-masing akan mendapatkan 1 layang-layang. Aku 1, Mei 1, Dayu 1, Lani 1, Udin 1, dan Edo 1. Nah, kata Siti menjawab, betul sekali kata Beni. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat. Jawab Beni. Nah, di situ Ibu soal latihannya ya. Ya, coba kita menjawab. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Ya, jawab. Ya. Nah, yang kedua, sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Yang ketiga, sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Ayo jawab. Sudah? Ya, yang keempat, siswa kelas 2 di Sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? Ya, ayo sudah jawab? Nah, Ibu ada soal percakapan lagi anak-anak di sini. Ya, dengarkan ya. Ibu akan membacakannya. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Jawab Beni. Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Lalu Siti menjawab, wah, ide yang bagus, Beni. Ayo kita kumpulkan kerang-kerang tersebut. Apa sih ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami? Tahu nggak sih apa? Ayo. Nah, ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami adalah dengan menggunakan bahan kering.
Bahan tersebut terdapat di alam bebas, yaitu karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk figuran nanti adalah kerang. Ya, kemudian apa saja alat-alatnya? Alat-alat yang kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya ke dalam kertas, karton sebagai tempat menempelnya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun-daun kering, biji-biji tumbuhan yang berwarna, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian buat ya. Buatlah karya hiasan dari bahan kerang. Ya. Kerjakan ya anak-anak ya. Sudah paham materi pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, anak-anak hebat ya, sudah paham dan mengerti ya. Kalau sudah paham, Ibu akhiri materi pembelajaran hari ini. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fit, potongin aja gitu lagi ya. Fit, pangrapihin gitu tak? Saya harus dianuin di hapitnya. Anak-anak, sudah paham materi yang Ibu ajarkan tadi? Ya, Ibu yakin kalian sudah mengerti dan paham ya anak-anak ya. Nah, jika sudah paham dan mengerti, pembelajaran materi tema 2 subtema 4 Ibu akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.